Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bayu Rizky Nurseto dengan NIM 0488567713 UPBJJ UT Bandung. Saat ini saya akan mengerjakan tugas 1 mata kuliah pemrograman berbasis web dengan kode mata kuliah MSIM 4309, di mana pada tugas 1 kali ini diminta untuk membuat tampilan website, menampilkan biodata yaitu nama, NIM, jenis kelamin, program studi, dan fakultas. Dan di sini ya, saya sebelumnya udah menginstal text editor berupa VS Code, dan ini di VS Code nanti kita bisa membuat atau menampilkannya di web server. Pertama, sebelumnya saya sudah membuat folder dengan nama tugas 1 web. Di sini saya membuat file HTML bernama biodata dengan ada folder images. Lalu di buka saja ya. Di sini biodata ini ada di dalam tugas web 1, biodata.html, dan di sini seperti di tampilan saya sudah membuat sebelumnya ya untuk codingannya. Terus saya akan menjelaskan proses pembuatan untuk codingan tampilan yang diminta, seperti yang diminta pada tugas. Untuk saya perlihatkan dulu untuk tampilannya. Tampilannya seperti ini. Di sini ada nama, terus name, jenis kelamin, program studi, fakultas. Dan untuk image sama ini merupakan tambahan untuk pemanis saja. Terus kita lanjut untuk pembahasannya. Pertama, doctype HTML. Doctype HTML ini digunakan untuk memberitahu ke browser bahwa file ini itu merupakan file bertipe HTML. Kemudian di sini ada tag HTML, di mana tag HTML ini digunakan untuk melingkupi konten-konten atau file-file atau tampilan yang akan dibuat di HTML nanti ini. Jadi HTML ini pokoknya segala sesuatu yang ada di dalam tag HTML ini merupakan bagian dari HTML. Terus di sini ada head. Tag head ini digunakan untuk mengatur pengaturan tampilan seperti judul halaman, tampilan untuk import, misalkan seperti import CSS, import font, dan sebagainya. Kemudian di sini ada meta charset UTF-8, di mana memungkinkan untuk jenis karakter yang digunakan di file HTML ini. Untuk meta name viewport, di mana di sini digunakan untuk lebih ke arah responsif dari tampilan. Terus di sini ada title, digunakan untuk penamaan judul halaman. Untuk saya saat ini digunakan judulnya yaitu tugas 1 MSIM 4309, yang mana itu akan sama seperti judul halaman ini, yaitu tugas 1 MSIM 4309, pemrograman berbasis web. Kemudian di sini ada style. Di style ini untuk membuat CSS atau tampilan antarmuka dari konten-konten HTML ini supaya lebih menarik. Seperti jika di tampilan berwarna biru, terus ini ada rounded, terus berupa cut, rounded juga, terus tampilan-tampilan seperti ini itu menggunakan CSS. Kemudian di sini setelah head ada body. Body ini digunakan untuk mengisi atau mendapatkan konten-konten yang akan kita buat dan tampilkan di file HTML ini. Seperti ini, div container ini untuk melingkupi atau sebagai selimut dari konten-konten yang saya buat. Kemudian di sini web servernya, yaitu web server lokal yang ada dari VS Code. Ini bisa seperti ini, kita tinggal klik kanan di bagian biodata ini. Maka di sini ada open with live server. Tapi jika belum ada, ini harus diinstal dulu ini live server extension dari VS Code-nya. Oke, untuk mulai penjelasannya,
di sini saya pertama untuk pembahasan dari dalam bodinya dulu. Itu kontainer. Kontainer ini untuk melingkupi si konten-konten yang saya buat, yaitu sebagai parent elemennya. Jadi kalau misalnya kita buka di sini, div container ini seperti ini. Dan setelah itu saya masukkan semuanya di sini. Di sini ada bghalf. Bghalf ini digunakan untuk ini, yang bagian sini. Ini bghalf. Terus ini container dengan bghalf sama, karena kontainer ini mengikuti tinggi dari bghalf ini atau dari konten ini. Terus lanjut, background belakang ini saya ubah jadi abu-abu. Abu-abu itu saya buat seperti ini di stylenya, yaitu body background dengan ini, dan marginnya dibuat dikurangi 8 pixel. Karena jika tidak dikurangi 8 pixel, bawaan HTML tuh bodinya seperti ini, ada gap yang terisi. Jadi untuk menghilangkannya tinggal menggunakan margin minus 8 pixel. Kemudian di selanjutnya saya membuat bghalf untuk belakangnya tadi. Terus kedua saya membuat konten card. Konten card ini yang ini. Jadi konten card ini melingkupi semua ini. Lalu kemudian di sini ada di dalam konten card itu ada section photo card, yang pertama yang belah kiri tadi. Terus yang kedua ada section content card. Di sini content card ini berisi biodata, dan yang kiri ini photo card. Oke, kemudian di dalam photo card ini ada image ya, text image. Terus di sini untuk di content card sendiri ada nama dengan tag H1 atau heading 1, terus HR. HR ini digunakan untuk garis bawah atau border yang ada di sini. Kemudian di sini div flag. Terus di dalamnya ada dua div lagi, yaitu div pertama untuk NIM dan jenis kelamin, dan div kedua itu untuk program studi dan fakultas. Dimana itu dibagi seperti ini. Jika terlihat pada layar, di sini ada yang kiri dan kanan, dan tengah-tengah ungu ini adalah batasan dari konten kiri dan konten kanan. Saya buat footer untuk supaya di bawahnya tidak terlalu kosong saja. Kemudian saya akan menjelaskan bagian CSS-nya. Di sini container. Container di sini menyimpan untuk color gray. Color gray ini digunakan untuk membuat warna seperti heading penamaan penjelasan section kayak NIM, terus jenis kelamin, program studi, fakultas ini itu jadi color gray. Jadi seperti ini. Kemudian font 14. Font 14 ini disimpan di sini. Font size 14 pixel dengan nama class name-nya font 14. Yaitu di sini. Sebelumnya mengapa saya membuat style berupa internal style dibanding style inline yang seperti ini, karena dirasa ini terlalu stylenya terlalu bakalan banyak ya, karena nanti misalkan dibuat jadi satu line di dalam style, itu tampilan atau pembacaan kodenya agak terganggu atau agak sulit lah untuk membaca, dan ini lebih memudahkan untuk orang lain membaca codingan kita. Jadi makanya dibuat HTML stylenya, text stylenya sendiri atau internal style. Dan di sini lebih tertata juga untuk stylingnya. Kemudian di sini font size 14. Font size 14 ini digunakan untuk ukuran fontsnya, yaitu font 14 pixel. Dan ini default, untuk ini 16. Kemudian margin ini nggak dipakai seharusnya. Ini divide flex untuk
seperti tadi display flags itu dipakai di sini untuk melingkupi biodata. Saya perlihatkan ini. Di sini display flags. Di sini display untuk jadiin horizontal, dan justify content space between ini untuk memberi jarak seperti ini. Kemudian style berikutnya itu BG half. BG half ini seperti yang tadi saya perlihatkan, yang ini. BG half ini colornya biru, height-nya 400, width-nya 100%. 100% itu mengikuti konten atau layar device user ya. Border radiusnya ini berarti atas kiri, atas kanan itu 0, bawah kiri, bawah kanan itu 50 pixel. Seperti ini. Dan untuk position relative sendiri digunakan untuk membuat posisi dari si BH ini relatif. Kalau kita misalkan kita matikan, maka tampilan dari card-nya itu akan berubah karena card sendiri menggunakan position absolute. Jadi position relative ini untuk mengatur posisi dari position absolute yang ada di dalamnya nanti, yang ini card, itu agar tidak keluar dari section BG half ini, tetapi masih bisa disimpan dimanapun untuk si card ini. Dan lanjut ke card sendiri, ini position absolute karena untuk dibuat absolutnya seperti ini. Kalau tidak dibuat absolute, maka style akan terlihat seperti ini. Dia di tengah, terus mepet ke atas. Karena itu kita buat untuk position absolute. Ini width konten ini digunakan untuk panjang dari si card ini mengikuti konten yang ada di dalamnya. Misalkan konten ini kan panjangnya segini, maka dia akan mengikuti. Jika tidak menggunakan width fit, maka misalkan kalau misalkan 100%, dia akan panjang seperti itu. Akan full ke kanan. Kemudian height auto sama seperti konten, tapi auto lebih ke fleksibel ya, lebih mengikuti isi konten panjangnya mau seberapa, dia akan mengikuti. Kemudian ini sepertinya margin tidak dipakai ya, border radius seperti ini untuk siku-siku yang supaya rounded atau bulat. Terus di sini left 35 dan top 70. Ini digunakan untuk menempatkan konten card ini di tengah-tengah seperti ini. Ini left, ini top. Kemudian ini display flags seperti yang tadi. Di card ini kan ada dua ya section, photo card dan content card. Dia dibuat display flag untuk tampilannya ke kiri. Kalau tidak pakai, maka dia tampilannya akan ke bawah. Begitu. Lanjut, kemudian di ini box shadow udah pasti ini ya. Di sini ada shadow atau bayangan yang terlihat sedikit untuk memisahkan antara background dan content card ini supaya lebih terlihat cardnya. Di sini photo card, pengaturan image-nya border radiusnya disesuaikan sisi-sisinya ini. Kemudian pengaturan lebarnya bagaimana. Terus untuk content card sendiri dibuat 100%, paddingnya 16, padding 16 itu seperti ini untuk memberi jarak dari sisi dalam ke konten. Terus kemudian H1 seperti biasa untuk margin, spacing seperti ini, spacing bawah. Kemudian A4, 8 dan 16 itu seperti ini untuk memberi jarak ke atas dan memberi jarak ke bawah. Lalu footer sendiri ini tambahan saja ya, sama dengan foto. Ini background, terus paddingnya sama untuk memberi jarak ke si kata ini yang hijau. Ini merupakan padding. Kalau dihilangkan akan tampilan seperti ini.
Kemudian border radius ini misalkan seperti ini, dibuat 0016, berarti ini kiri bawah kanan itu dibuat 16 dan sisanya itu 0 seperti ini. Kemudian lagi width-nya auto, yaitu width-nya menyesuaikan dengan konten parent-nya, yaitu konten parent-nya itu ini. Lalu margin ini kenapa saya buat 27, karena kalau tidak dibuat 27 ini akan berada di tengah-tengah ini, jadi tidak di bawah seperti ini. Ini 27 akan mendorong ke bawah, kemudian negatif 16 ini kanan ini karena ada batas karena dari padding ini. Oleh karena itu biar tampilannya mepet ke sisi kanan, saya buat minus 16 untuk mengurangi si padding ini. Terus sama juga untuk yang 16 yang ini untuk mengurangi sisi kiri dari padding parent. Mungkin itu saja ya, sudah selesai. Ini merupakan tampilan sederhana, baik berupa untuk menampilkan biodata dan sudah ditampilkan di kerjakan di text editor dan web server lokal dengan alamat 127.0.0.0.1 dan di port 3000 dengan nama biodata HTML. Dan untuk tampilannya sendiri pun harusnya sudah sesuai seperti yang diminta. Ada nama, ada NIM, sudah ada jenis kelamin, ada program studi, ada fakultas, ada. Oh, dan satu lagi untuk web server ini seperti yang saya bilang, ini dari web server, dia jika kita pakai, dia akan langsung mengubah secara real time tampilannya. Misalkan kita ubah nama Bayu Woodtech, maka dia akan langsung terupdate dengan tidak usah merefresh terlebih dahulu. Itu enaknya kalau misalkan kita pakai web server. Dan kita hapus saja. Oke. Mungkin segitu saja yang bisa saya sampaikan. Maaf jika ada salah kata. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.